Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
umum mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segala dosanya amal ibadahnya dan Islamnya diterangkan di dalam kuburnya selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan pengajian kita masih menerangkan muflis. Muflis adalah orang yang punya harta, hartanya lebih sedikit daripada utang. Punya harta 10 juta, utang 20 juta. Itu namanya muflis. Andai kata kejadian seperti itu, hartanya harus ditahan. Hartanya harus ditahan, atau hartanya bentuknya motor harus ditahan. Jangan dikasarkan. Ditahannya melalui dipasrahkan oleh yang punya motor, oleh si muflis kepada atau tidak dipasrahkan orang yang memberikan sambutannya lapor kepada polisi bahwa Pak Ustaz Sufian sebagai muflis punya hutang kami 10 atau 20 juta. 4 orang datang supaya harta Pak Ustaz Sufian ditahan. Andai kata sudah laporan mau ditahan, dipertahankan, tidak boleh. Awas, harus dipaksa. Tahan. Maksudnya nanti harus dijual. Begitu dijual benar harga 10 juta, bukan 20 juta. Bayar kepada masing-masing, kepada 4 orang kasih. Walaupun sebenarnya itu muflis. Sekarang bagaimana Pak Ustaz Mahdi punya utang ke Pak Ustaz Suki 10 juta, ditagih sulit membayar dan membayar. Masya Allah, nanti kapanpun juga akan dibayar. Padahal untuk membayar hutangnya tidak ada. Cuma itu sulit kalau ditagih utang. Yo, laporkan kepada hakim
Begitu dipanggil, Pak Ustaz, benar kamu punya utang kepada Pak Ustaz, mari. Terus kenapa nggak mau bayar? Nanti aja. Nah sekarang karena di sini ada harta kamu, aku akan ambil harta. Tidak bisa, nggak mau. Kalau diambil atau saya gimana? Tetap harus saya ambil untuk dijual, bahwa ini untuk membayar utang kepada Pak Ustadz Mahri. Tidak mau. Nah kalau tidak mau diambil juga tidak mau, ini tidak mau, awas, ingat bahwa aturan bisa diambil, dicomot Pak Ustadz Subki, dibawa ke penjara. Dibawa ke penjara. Awas ini udah berjalan seperti ini, ada yang melaksanakan seperti ini? Belum. Dibawa di penjara. Kalau Pak Subki nggak mau bayar, ya nggak apa-apalah, saya mah di penjara. Ayo Pak Yujabu, laksanakan penjara Ustaz Subki. Bawa ke sel, diiring oleh warga. Ini Pak Ustaz Subki yang tidak mau bayar utang. Dibawa, ngiung pakai mobil. Masya Allah. Nah seandainya kata terjadi Pak Ustaz Subki di penjara gara-gara tidak mau bayar, dalam arti di penjara itu di mana di penjara lunas hutang, bukan. Itu adalah supaya sadar. Bukan di penjara hutang bebas. Supaya sadar. Kira-kira di penjara sadar apa enggak ini Pak Ustaz Subki? Kalau enak-enakan di penjara. Tak seandai kata kejadian seperti itu, walil hakimi, boleh kepada hakim man'ul mahbus melarang kepada Pak Ustaz Subki yang di penjara, awas, yang diperjala al-istihnas bil muhadasi. Begitu di penjara Pak Ustaz Subki bukannya menyadari, bukannya sadar, di penjara berteman dengan Pak Ustaz Kusairi. Pak Ustaz Kusairi penjara gara-gara ngebayar utang. Di situ juga ada Pak Ustaz Santoso. Aduh Pak Ustaz Santoso. Kata Pak Ustaz Subki, kamu yang ada di sini. Iya, kenapa ini kasusnya? Utang. Sama dong kata Pak Ustaz Subki. Aduh, nah di sini kebetulan kita satu tempat ngobrol, ketawa-ketawa, senang-senang. Nah seandainya kata Pak Ustaz Subki di penjara karena kasusnya tidak mau bayar utang, di sini di penjara bukannya menyadari, bukannya senang, kalah ketawa-ketawa dengan temennya di dalam penjara, dengan Pak Ustaz Kusairi, dengan Pak Ustaz Santoso, di situ Pak Ustaz Karsono juga, kalah ketawa-ketawa, main gaplek lagi di dalam. Seandai kata kejadian seperti itu, walil hakimi man'ul mahbus al istihnas, boleh kepada hakim melarang kepada yang di penjara. Jangan sampai senang-senang ngobrol-ngobrol di dalam Hei, Pak Ustaz Subki, awas. Jangan senang di dalam, bukannya mikir bayar utang. Senang-senang. Larang. Sini kartunya, ambil. Catur, itu catur, ambil. Jangan senang-senang, pikirin hutang. Harus begitu, harus tegas. Jangan dibiarkan, aneh kata kalau dibiarkan atau nggak bakalan sadar-sadar. Kalau senang di penjara, Masya Allah. Kan di penjara nanti makan biayanya dari mana? Itu biaya penjara itu dia dari mana? Emangnya penjara nggak bayar? Bayar. Ada perhitungannya. Nah,
boleh oleh hakim, tidak boleh istilahnya senang-senang. Wa hudurul Jumat, kata Pak Ustaz Subki, Pak Hakim, ini kan hari Jumat, kami minta izin mau sholat Jumat. Awas, kata Pak Ustaz Subki, ini hari Jumat. Kata Pak Ustaz Karsono, Pak Ustaz Kusairi, ini hari Jumat, kami minta izin untuk sholat Jumat. Di sini boleh kepada hakim melarang tidak boleh sholat. Enak aja loh mau sholat Jumat tidak boleh. Kok kenapa nggak boleh Pak Hakim? Sedangkan sholat Jumat itu hukumnya wajib. Sholat Jumat memang hukum wajib. Bayar hutang wajib enggak? Ayo tidak boleh. Nanti kalau sholat Jumat nanti senang-senang, bercanda dan sebagainya, takut lari dan sebagainya. Jangan dibiarkan untuk sholat Jumat. Walaupun sholat Jumat hukumnya wajib baginya, tapi tetap bisa dicegah, bisa dilarang. Jangan sampai melaksanakan sholat Jumat. Nanti dia bisa hiburan. Sedangkan itu tidak boleh seperti itu. Cegah, pikirin hutang. Sholat Jumat memang wajib, tapi hutang wajib enggak? Wajib. Jangan. Inro abil maslahat, kalau memang kejadiannya akan maslahat. Diomelin, dia sadar nantinya. Tidak boleh ngobrol-ngobrol, dia sadar nantinya. Tidak boleh keluar untuk sholat Jumat supaya dia sadar. Oh, disinilah merasakan di penjara. Itu tujuannya di penjara, insyaallah. Wala yajuju lidaini tajwi'ul madin biman ita'am. Tidak boleh bagi orang yang kehutangan, Pak Ustaz Mahri, mencegah, memberi kedaharan kepada yang di penjara. Berarti Pak Ustaz Subki di penjara gara-gara tidak mau bayar utang. Sekarang keluarga Pak Ustaz Subki akan menengok. Kan biasanya ditengok, dibawakan makanan, nasi, ayam bakar, gurame, semur jengkol. Keluarga Pak Ustaz Subki menengok. Di sini apakah boleh, apakah tidak? Pak Ustaz Mahri mencegah, jangan dibawakan makanan, biarkan dia lapar di dalam penjara, mati-mati di dalam penjara karena nggak mau bayar utang. Apakah boleh seperti itu Pak Ustaz Mahri mencegah kepada keluarga Pak Ustaz Subki untuk memberi makanan kepada Pak Ustaz Subki? Dilarang. Boleh apakah tidak? Ya, walida ini awas, walaya jujul lidah ini tidak boleh kepada Ustaz Mahri mencegah, menahan kepada keluarga Pak Ustaz Subki untuk menjemput, untuk menengok, membawa makanan supaya dia mau makan. Silahkan kalau mau makan. Tidak boleh dilarang Pak Ustaz Mahri ya. Nanti kalau dilarang nggak usah dibawakan makanan, biar ngerasakan pahitnya di dalam penjara. Tidak boleh seperti itu karena masalah perut mah harus diisi. Tuh, kalau nanti mati bagaimana urusan mati? Nah, siapa yang bayar nanti Pak Ustaz Mahri? Kalau mati, kan ini mah supaya diberikan pelajaran supaya sadar. Silahkan makan, kasih makan, bawain makanan. Keluarganya kalau ingin menengok, tengoklah. Tuh, Masya Allah. Itu sewaan kamar penjara itu siapa yang harus bayar?
Hah? Siapa yang harus bayar? Yang harus bayar adalah wa kada wa ujratul habsi wa kada al mulazimutu alal madin. Yang harus bayar adalah yang di penjara, yang isi. Berarti Pak Ustadz Subki, Pak Ustadz Subki ini sudah 1 bulan di sini dalam keadaan, tapi kayaknya Pak Ustadz Subki tidak ada perubahan. Kalau semakin senang disuruh pulang juga kayaknya nggak mau. Berarti betah di penjara. Awas perhatikan, itu udah 1 bulan, sedangkan 1 hari adalah 100.000. Kalau 1 bulan 3 juta itu yang harus bayar Pak Ustadz Subki. Waduh, kok begitu amat? Begitu amat, rasakan. Emangnya enak di dalam penjara senang-senang begitu dan gak mau bayar? Baru sadar, kalau begini mah tuh saya semakin lama semakin banyak bayaran. Atau mendingan pakai bayar hutang sekali ke Pak Ustadz Mahri. Dia baru sadar. Ya udah, kalau begitu mah saya nggak betah di penjara. Ingin pulang saja. Saya sadar. Ingat saya kepada hutang saya. Untuk itu daripada saya bayar istilahnya penjara ini, mendingan bayar hutang kepada Pak Ustadz Mahri. Pulanglah, dia sadar akan membayar hutang. Alhamdulillah. Eta tujuan di penjara teh seperti eta supaya sadar. Tapi di penjara lain sadar kalah senang. Ya. Anu korupsi, eta anu korupsi, maaf Pak Ustadz Sofian, ditangkap bukan di penjara, eta di penjara emang nggak senang, dia senang. Penjaranya beda, makanan apa ada, enak dia, tinggal nunggu waktu sekian tahun upamanya, tapi kan lebih enak penjaranya. Apakah itu nanti sudah di penjara yang dikorupsi olehnya sekian miliar gugur, beres hutangna? Tidak. Supaya sadar, bukannya supaya sadar makin senang. Masya Allah. Begitu enggak? Aduh, emang udah pernah? Nah iyalah urusan penjara maksudnya supaya sadar. Ya Allah. Wa yajuju li gharimin li mublisin al mahjuru alaihi arju'u. Ngeten. Pak Ustadz Kusairi ngutang kerbau ke Pak Ustadz Mahri karena Pak Ustadz Mahri mah sebagai petani banyak kerbaunya. Pak Ustadz Mahri minjem ngahutang. Pak Ustadz, ini saya kesini mau ngutang kerbau. Oh, kerbau yang mana nih? Yang ini, yang plen, tahu plen? Yang laki, plen itu laki. Plen. Oh ya, berapa ini harganya? Ini harganya 20 juta. Oh, udah. Nanti saya akan bayar akhir tahun. Ya udah, kerbau dibawa. Begitu dibawa oleh Pak Ustadz Kusairi biasa dimanfaatkan. Dipakai nanam padi, ngaluku, itu dipakai istilahnya membajak, dipakai sebagaimana mestinya. Datang akhir tahun itu Pak Ustadz Kusairi sesuai janji tidak melaksanakan janjinya, bukan dibayar, kalah enggak dibayar. Waduh, kata Pak Ustadz Mahri, ini Pak Ustadz Kusairi gimana urusannya? Katanya habis akhir tahun akan dibayar, tapi sekarang sudah akhir tahun, malah sudah liwat, kok belum datang-datang. Nah, ya, didatangin oleh Pak Ustadz Mahri.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada apa? Kok bilang bilang ada apa? Kan kamu punya utang, katanya mau dibayar habis akhir tahun, tapi sekarang udah akhir tahun. Tapi mana buktinya? Waduh, belum ada, nanti aja ya. Nah, kan biasanya begitu. Diundur lagi, nanti habis bulan lagi. Ya. Datang habis bulan, ditanya lagi, belum ada. Nanti habis bulan lagi minta tempo lagi ya. Biasanya seperti itu, ada yang seperti itu ditagihnya. Ini di Kedaung juga ada. Siapa? Pak Ustadz Kusairi itu. Masya Allah. Tempo. Dengan tangan terhampa Pak Ustadz Subki menagih kepada Pak Ustadz Kusairi tidak hasil. Di tengah jalan bertemu dengan Pak Ustadz Subki. Kata Pak Ustadz Subki, dari mana Pak Ustadz Mahri? Bu, saya habis nagih utang kepada Pak Ustadz Kusairi. Katanya punya utang kerbau akan dibayarnya akhir tahun, tapi udah akhir tahun ditagih, katanya minta tempo 1 bulan lagi. Sudah datang 1 bulan lagi, belum dibayar juga, minta tempo 1 bulan lagi, belum dibayar lagi. Lah, malas saya nagihnya. Kata Pak Ustadz Subki, Pak Ustadz Mahri, Pak Ustadz Kusairi dia banyak utangnya. Bukan kepada Pak Ustadz Mahri saja, kepada saya juga punya utang. Malah kedengarannya ke Pak Ustadz Warsono juga hutang. Kepada Pak Ustadz Jarkasi hutang. Waduh, berarti bukan kepada Pak Ustadz Mahri aja itu hutang kerbau, kepada yang lainnya punya hutang. Ya Allah, kata Pak Ustadz Mahri, lah kalau begini caranya saya mau ambil aja kerbaunya. Nah sekarang yang jadi masalah, andai kata Pak Ustadz Mahri perjanjian pembayar hutang dari akhir tahun tambah tempo 1 bulan, tambah tempo 1 bulan, tidak ada bukti. Bertemu dengan Pak Ustadz Subki, ada kabar bahwa Ustadz Kusairi adalah seorang muflis, banyak utangnya. Utangnya bukan kepada Pak Ustadz Mahri saja, ke Pak Ustadz Jarkasi, ke Pak Ustadz Subki, ke Pak Ustadz Karsono, punya utang semuanya. Berarti Pak Ustadz Kusairi adalah seorang muflis. Sekarang kata Pak Ustadz Mahri, kalau begini caranya aku akan ambil saja kerbaunya. Yang jadi masalah, boleh apa enggak itu kerbau yang diutang oleh Pak Ustadz Kusairi dari Pak Ustadz Mahri sehingga pembayaran meleset terus, boleh enggak diambil oleh Pak Ustadz Mahri? Bisa dipahami enggak sih? Nah di sini wa juju li gorimin li muplisin mahjur alaih arruju'u paoron. Boleh ke Pak Ustadz Mahri mengambil itu kerbau dari Pak Ustadz Kusairi karena ditagih meleset kebuktian Pak Ustadz Mahri seorang muflis, hutangnya bukan ke Pak Ustadz Kusairi seorang muflis, bukan hutangnya kepada Pak Ustadz Mahri saja, ke Pak Ustadz Jarkasi, Pak Ustadz Subki, Pak Ustadz Karsono, hutang ambalatak yang akhirnya kerbau diambil oleh Pak Ustadz Mahri dengan secara langsung diambil saja. Silahkan. Boleh. Masya Allah. Awil mayit atau yang punya utang Pak Ustadz Santoso kepada Pak Ustadz Karsono, utangnya bentuk kambing karena Ustadz Santoso ngutang kambing kepada Pak Ustadz Karsono karena Pak Ustadz Karsono jualan kambing, ngutang kambing. Masya Allah. Katanya perjanjian akhir
dibayar itu kambing nanti akhir tahun. Set dibawa oleh Pak Ustadz Santoso. Ada yang suka ngutang kambing? Kalau kambing mah jarang, utang mah banyak, uang mah banyak. Utang ini contoh, sebagai contoh saja. Tinggal menempelkan, menyiaskan saja urusan seperti itu. Nah, begitu ditagih waktunya akhir tahun seperti tadi meleset. Belum bisa bayar. Nanti tempo habis bulan lagi. Januari akhir bulan. Januari, ya oke. Gak apa-apa. Kata Pak Ustadz Karsono, aku tunggu waktunya. Belum sampai akhir bulan, maaf, contoh saja awil mayit. Pak Ustadz Santoso maut. Berarti meninggalkan hutang kepada Pak Ustadz Karsono, meninggalkan hutang. Sedangkan janji akan dibayar akhir bulan. Sedangkan baru tanggal 15, masih ada waktu pertengahan. Setengah lagi kaburu meninggal. Pak Ustadz Santoso meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Sekarang bagaimana urusannya Pak Ustadz Karsono yang diberikan janji nanti habis bulan akan dibayar, belum waktu pembayaran meninggal Pak Ustadz Santoso. Lalu gimana urusannya? Boleh itu kambing diambil lagi oleh Pak Ustadz Karsono? Lah, daripada nunggu pembayaran dari ahli waris boro-boro untuk bayar utang, mendingan waktu ini juga akan saya ambil. Kambingnya masih ada. Kambingnya masih ada, sedang dipegang-pegang oleh anaknya. Ini kambing aku, kata Pak Ustadz Karsono. Diambil oleh Pak Ustadz Karsono itu kambing. Karena itu nanti akan dibayarnya akhir bulan. Awal akhir tahun sudah meleset. Tempo akhir bulan belum datang karena waktunya meninggal. Silahkan itu kambing ambil oleh Pak Ustadz Karsono kembali lagi. Bawa lagi. Itu katanya kambingnya sekarang sudah lintu. Tadinya ukuran ditimbang cuman 20 kilo. Begitu ditimbang ada di bawah tangan Pak Ustadz Santoso ada 40 kilo. Bertambah gemuk. Boleh diambil. Tadinya kuru, sekarang gemuk. Itu lintuhnya ke bawah enggak? Gemuknya ke bawah enggak? Ke bawah. Jangan begini, kata keluarga, tidak bisa. Waktu kemarin 40 kilo, sekarang ada 80 kilo, saya sompang sebelah. Tidak boleh, ambil aja. Tuh, Masya Allah. Boleh diambil. Nah ini dinas segi bayar utang. Keburu maut, ambil. Besi kaburu dijual dan sebagainya. Cepat-cepat ambil. Nah waktu itu juga dengan catatan kambingnya, kerbaunya masih ada di bawah tangan Pak Ustadz Kusairi, masih ada di bawah tangan Pak Ustadz Santoso. Berarti masih ada di situ, belum sempat dijual oleh Pak Ustadz Santoso, belum sempat dijual oleh Pak Ustadz Kusairi, tetap masih ada di bawah tangan Pak Ustadz Santoso dan Ustadz Kusairi. Berarti itu kambing kerbau bisa diambil. Kalau sudah tidak ada di tangan Pak Ustadz Kusairi, atau mau ngambil apa? Kemana ini kerbau? Sudah dijual. Bayar ini. Atau gimana mau bayar? Uangnya juga udah habis.
Urusannya panjang. Tapi kalau masih ada cepat-cepat ambil, takut dijual nanti. Gitu. Seperti model begini. Pak Ustadz Mahri menghibahkan sawah 1 hektar kepada anaknya, Pak Ustadz Jarkasi. Seorang bapak menghibahkan tanah 1 hektar kepada anak. Kira-kira itu anak senang nggak? Dihibahkan tanah. Senang. Nah, sekarang 1 bulan, 2 bulan berjalan. Seorang bapak ada rubah pikiran. Diambil lagi oleh bapaknya itu tanah yang 1 hektar yang telah dihibahkan kepada Pak Ustadz Jarkasi. Ini boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Semasi itu tanah di bawah tangan Pak Ustadz Jarkasi diambil lagi oleh bapak. Boleh. Cuman paling juga Pak Ustadz Jarkasi ngambek. Goblok. Kalau terbuka otak. Tanah sudah dikasihkan kepada anak diambil lagi. Goblok. Marah. Pesok. Golok di asap. Urusan anak. Pasti begitu. Bu, coba bayangkan 1 hektar tanah. Padahal boleh juga kalau ada di bawah tangan Pak Ustadz Jarkasi. Belum dijual itu tanah. Tapi kalau sudah dijual mah tidak boleh karena sudah lepas daripada tangan Pak Ustadz Jarkasi. Nah begini kata bapaknya, udah saya ambil lagi itu tanah. Udah dijual Pak, ambil lagi oleh kamu, beli lagi. Tidak boleh begitu, kalau sudah dijual mah udah mau apa yang diambil. Mantap kalau udah lepas mah di tangan Pak Ustadz Jarkasi walaupun mau diambil nggak bakalan bisa. Tuh, ini juga kambing yang dipinjam oleh Pak Ustadz Santoso, kambing kerbau yang dipinjam oleh Pak Ustadz Kusairi, pembayarannya meleset, akhir tahun meleset, akhir tambah bulan juga meleset. Kedengarannya orang muflis atau keburu maut belum waktunya. Kambing masih ada, kerbau masih ada di bawah tangan masing-masing Pak Ustadz Kusai dan Pak Ustadz Santoso. Oleh Pak Ustadz Karsono diambil lagi, oleh Pak Ustadz Mari diambil lagi. Silakan. Kalau masih di bawah tangan itu Pak Ustadz Kusairi. Hibah kalau masih ada di bawah tangan anak silakan. Mantaknya kalau dikasih oleh orang tua cepet-cepet jual dulu. Jual dulu takut diambil lagi. Takut diambil lagi. Insya Allah. Ada kan yang diambil lagi? Ini kabina-bina. Ya, sengaja. Jadi silakan diambil oleh Pak Ustadz Mahri kerbau yang dihutang oleh Pak Ustadz Kusairi, ditagih meleset terus. Kebuktiannya Pak Ustadz Mahri seorang muflis karena ada kabar daripada Pak Ustadz Subki, maka silakan itu kerbau ambil lagi. Insya Allah. Paham? In wujida fil maki walam yata'alluq bihi hukukun ghair. Selagi belum ada hak orang lain, artinya ya udah dijual. Wa inta prihal baidu al mabi'a, walaupun andai kata yang dipinjamkannya bentuknya telur. Pak Ustadz Kusairi ngutang telur 1 peti. 1 peti ada isinya berapa? Hah? 1 peti ada 80. 100 ya contohnya ada 100 lah. Pak Ustadz Kusairi ngutang telur ke Pak Ustadz Mahri 1 peti, ada bijinya 100 biji. Nanti dibayar akhir tahun. Masya Allah. Itu telur yang diutang oleh Pak Ustadz Kusairi diolah, artinya diolah, angatan supaya jadi anak. Bisa enggak telur? Bisa.
Set. Yang akhirnya yang 100 telur itu menetes semuanya jadi anak ayam. Wih, Pak Ustadz Kusairi senang punya anak ayam 100 anak ayam dari telur tersebut. Pembayaran hutang akhir tahun begitu ditagih Pak Ustadz Kusairi oleh Pak Ustadz Mari gagal. Nanti aja belum ada uang. Belum ada uang. Ya Allah, tapi Pak Ustadz Kusairi sedang asik mengurus ayam yang dari telur, yang 100 telur. Ya Allah, nanti ya kata Pak Ustadz Kusairi habis bulan ditempo oleh Pak Ustadz Mari diberikan habis bulan lagi Januari. Begitu datang waktunya juga enggak bisa bayar hutang. Ya Allah, gimana urusannya ini? Ya udah belum ada uangnya. Pulang Pak Ustadz Mari seperti tadi bertemu dengan Pak Ustadz Subki. Dari mana? Bis nagih. Dari siapa? Pak Ustadz Kusairi. Emang punya utang? Iya. Berapa utangnya? 100 biji telur. Kalau harga berapa? Satu peti. Ya udah kalau 2.000 berarti 200 ribu. Wow. Kata Pak Ustadz Subki, Pak Ustadz Mari, Pak Ustadz Kusairi mah orang muflis. Punya utang bukan kepada Pak Ustadz Mari saja, kepada saya juga utang. Ke Pak Ustadz Jarkasi punya utang. Ke Pak Ustadz Subki, kepada yang lainnya punya utang. Astagfirullahaladzim. Lah kata Pak Ustadz Mahri, aku akan ambil lagi telur yang saya utangin kepadanya. Sedangkan telur sudah jadi. Masalahnya boleh enggak itu ayam diambil oleh Pak Ustadz Mahri. Nah ini masalah hutang. Wa intabrial baidul mabi. Walaupun itu memang telur sudah jadi anak, sudah jadi ayam karena asalnya juga ayam dari telur. Telurnya dapat ngutang dari Pak Ustadz Mahri. Waktu mayat tidak mau bayar karena muflis, yang akhirnya mau diambil telurnya sedangkan sudah jadi ayam. Ambil ayam yang 100 ayam giring kepada Pak Ustadz Mahri. Pak Ustadz Kusairi mohon maaf, ini kan ayam asalnya dari telur dari saya kan? Iya, untuk itu karena Pak Ustadz Kusairi nggak bayar utang, maka akan saya ambil ini telur. Boleh? Boleh. Itu katanya udah jadi ayam karena dari asalnya dari telurnya dapat ngutang. Paham gak sih? Beda nanti dengan hibah. Beda. Hibah mah Pak Ustadz Amari menghibahkan telur 1 peti kepada anaknya Pak Ustadz Kusairi. Ini cerita anak 1 peti. Telur yang 1 peti oleh Pak Ustadz Kusairi sebagai anak Pak Ustadz Mari ditetesin akhirnya jadi anak semua. Sekarang Pak Ustadz Mari merasa menyesal memberikan telur kepada anaknya karena anaknya tidak ada perhatian kepadanya. Pengen rokok, orang tua nggak mau membelikan. Disuruh sama orang tua nggak mau melaksanakan. Kolot orang tua marah. Yang marah, yang akhirnya kata orang tua Pak Ustadz Mahri, Kusairi, pokoknya telur yang Bapak berikan kepada kamu, aku akan ambil lagi. Awas nih, yang tadinya dihibahkan bentuk telur. Anak dihibahkan telur 1 peti. Sedangkan telur itu ditetesin oleh Pak Ustadz Kusairi sebagai anak Pak Ustadz Mahri. Jadi anak ayam. Jadi ayam, netes semua, hidup semua. Sekarang masalahnya mau diambil oleh orang tua. Telur tersebut sudah jadi anak ayam. Bisa diambil oleh Pak Ustadz Mahri. Ayo. Bisa diambil.
Tapi kalau tadi mengambil secara masih bentuk telur mah satu peti lagi diambil silahkan. Karena ini mah sudah jadi anak. Sudah jadi anak berarti sudah rusak, sudah pecah daripada telur. Masalah hibah nih. Bagaimana itu diambil lagi oleh anak, oleh orang tua. Pak Ustadz mari mengambil lagi telur daripada Pak Ustadz Kusairi. Sedangkan telur sudah jadi anak. Bisa diambil? Tidak. Hibah beda. Karena sudah rusak. Sudah rusak dari telur. Kalau bentuk telur bisa diambil lagi, bisa. Tapi karena sudah rusak, sudah pecah dari telur, tidak bisa diambil. Paham? Ini hibah. Beda tadi hutang. Ngehutang telur satu peti kepada Pak Ustadz mari. Dikasih pembayaran akhir tahun. Buktinya akhir tahun belum, tidak bisa bayar. Nah sekarang telur tersebut ditetesin oleh Pak Ustadz Kusairi jadi anak ayam. Tuh. Nah sekarang ditagih kasih tempo akhir bulan. Diberikan tempo akhir bulan, ditagih tidak bisa bayar juga. Kebuktiannya muflis. Lah kata Pak Ustadz mari aku ambil telur yang saya hutangin. Sedangkan sudah jadi ayam. Boleh. Awas masalah hutang. Boleh diambil itu anak ayam yang asalnya dari telur yang di masjid yang dihutang oleh Pak Ustadz Kusairi. Itu mah boleh diambil. Paham tuh sih? Itu mah boleh. Ayah beda hibah dengan masalah patali hutang. Nah ini walaupun sudah menetes itu telur, pembayaran istilah nggak mau bayar, tapi kebuktian muflis, punya utang di mana-mana. Akhirnya lah kata Pak Ustadz mari aku ambil ini telur. Silakan telur diambil. Itu katanya sudah jadi anak. Sanajan sudah jadi anak karena anak tersebut dari telur yang diutangin. Ambil oleh Pak Ustadz mari. Nah. Ini langka sih sebenarnya seperti ini, tapi ini ada buktinya ada. Wa in wa nabatal bidru wastadahu buzari. Pak Ustadz Kusairi mau nanam padi, tidak punya bibit. Pak Ustadz Subki punya bibit gabah ya setengah karung itu harganya 500.000. Berarti Pak Ustadz Kusairi ngutang gabah, ngutang bibit tuh dikasih dengan harga 500. Dibawa oleh Pak Ustadz Kusairi, bibit tersebut disebar. Disebar. Jadi mau ditanam. Perjanjian itu bibit akan dibayar akhir tahun. Begitu akhir tahun ditagih tidak bisa bayar. Ngasih tempo habis bulan juga tidak bisa bayar. Ditelusuri oleh Pak Ustadz Subki. Kenapa ini Pak Ustadz Kusairi nggak mau bayar? Ditelusuri kebuktian Pak Ustadz Subki banyak utangnya. Salian daripada Pak Ustadz Subki kepada yang lain juga punya utang. Khawatir kata Pak Ustadz Subki daripada istilahnya khawatir makin banyak utang nanti bibit yang saya ngutangin akan saya ambil. Bibit diambil lagi boleh? Boleh. Itu katanya sudah disebar. Sudah jadi. Malah sekian petak sudah ada padi.
menghasilkan dapat 10 karung. Begitu ditagih bibit, tidak ada karena memang bibitnya sudah jadi. Yang jadi masalah itu dari asal bibit padi yang udah ditanam oleh Pak Ustadz Kusairi. Bisa diambil, bisa, boleh diambil. Gitu katanya bibitnya cuma setengah, asalnya juga dari bibit. Dapat 10 karung, ambil 10 karung hasilnya itu. Kira-kira marah mual Pak Ustadz Kusairi? Goblok berenang. Kan ini mau sudah jadi tadi, udah keras. Walaupun sudah jadi padi, tetap tidak, hasilnya juga dari bibit. Gara-gara hutan tidak mau baik, ambil. Nggak beda. Pak Ustadz Kusairi punya utang kepada Pak Ustadz Subki. Utangnya cuma 500.000. 500.000 akan dibayar akhir tahun. Begitu akhir tahun tidak mau bayar, ditagih oleh Pak Ustadz Sobki kepada Pak Ustadz Mari, ditagih nanti dengan nanti. Padahal bukan tidak ada uang, mah ada sepeda harga 500.000, hutangnya kepada Pak Ustadz Subki 500. Nah, kata Pak Ustadz Subki, kesempatan ini kan ditagih utang sulit, nanti dengan nanti aja. Ada sepedanya oleh Pak Ustadz, sepeda Pak Ustadz Kusairi diambil oleh Pak Ustadz Subki. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Kata Pak Ustadz Kusairi, itu sepeda saya jangan diambil, hutang bayar. Nanti kapan? Aku sudah capek nagih kepada kamu, tapi buktinya tidak mau bayar. Akan aku ambil ini sepeda. Boleh sepeda diambil dengan harga itu, sepeda 500.000, hutang pun 500.000. Pas dibawa oleh Pak Ustadz Subki. Daripada enggak bayar utang, mendingan sepeda ditarik. Boleh? Boleh. Ada yang seperti itu? Ada ya? Nah, boleh. Masya Allah. Tapi nagih nggak mau bayar, terus sepeda nggak ada, ukuran harta badan nggak ada. Ada istrinya Pak Ustadz Kusairi, kata Pak Ustadz Subki, mendingan istrinya aja gitu ambil. Ditarik istri Pak Ustadz Kusairi oleh Pak Ustadz Subki, dibawa gara-gara Pak Ustadz Kusairi tidak mau bayar utang. Boleh? Jangan. Itu mah yang tadi ambil istrinya Pak Ustadz Kusairi. Kata Pak Ustadz Subki, lumayan daripada enggak hasil ditagih, lumayan lah istrinya aja diambil, lumayan ya. Pak Ustadz Subki punya istri 2. Nah. Terjadi ya. Kalau punya patali hutangnya di sini, jangan menyita yang di sono. Tetap yang diambil di sini ukuran itu tadi, ukuran yang harta punya Pak Ustadz Subki diambil karena hutangnya ukuran pas itu, silakan. Jangan menyita, upamanya ini contoh 2 tadi, di dia muda upamanya. Jangan mengambil yang di sono, urusan di sono mah nggak ada urusan, yang urusannya yang di sini.
Oh gitu, ya nggak boleh, nggak boleh. Untuk menyita istri mudanya jangan. Iya, iya. Jaminannya itu, ya. Kalau tujuan seperti tadi, ingat bahasan di penjara. Pak Ustadz Sufi punya utang nggak mau bayar, bukannya nggak ada, hartanya ada, tapi nanti dengan nanti. Itu tadi tetap kita laporkan, terus dilaporkan, disadar itu kan oleh ini, dipanggil nggak mau bayar juga. Itu tadi diambil Pak Ustadz Sufi di penjara. Ini mah bukan Pak Ustadz Sufinya, istrinya. Nah ini dengan tujuannya supaya mau menebus. Awas ingat, tujuannya supaya menebus. Itu tadi di penjara tujuannya supaya sadar. Supaya sadar. Kalau sisinya seperti itu silakan. Silakan. Tapi bukan arti diambil hutang istri. Lagi terus dimanfaatkan. Bukan. Supaya menebus. Silakan. Kalau tadi mah yang punya hutangnya yang diambil dicabut di penjara tuh, supaya sadar. Nah, ini mah istrinya yang diambil itu juga tujuannya supaya dibayar, ditebus. Silakan aja kalau tujuannya seperti itu. Kalau memang sudah kejadian atau sesuai. Tuh. Itu Pak Subki pernah kejadian? Gitu ya. Jadi silakan hasil ngerujuk pengambilan dengan bahasa roja'tu. Jadi bahasanya roja'tu, mengambil daripada harta. Aneh kata tadi Pak Ustadz Mahri, Pak Ustadz Kusairi punya utang kerbau, tidak perjanjian akhir tahun nggak mau bayar dan sebagainya, yang akhirnya kerbau diambilnya bahasa roja'tu, diambil lagi sama saya. Itu bahasa mengambil, ngarujuk, mengambil lagi barang yang dihutang. Gitu. Kan sekarang juga terjadi. Mobil ditarik ke rumah per bulan sekian, pada suatu saat tidak bayar-bayar. Bisa diambil. Kejadian kan? Siapa itu yang kejadian? Silakan diambil. Masya Allah. Sekarang pengambilan uang kita sudah masuk sekian. Apa kembali uang kita? Tidak. Ya Allah, sistem berjalan seperti itu. Nah ini selesai mengenai masalah muflis. Sekarang nanti harta yang dipertahankan. Gara-gara ada orang gila tapi hartanya banyak, itu harta tidak boleh dibiarkan, harus diamankan, harus ditahan. Maaf Pak Ustadz Suki, hartanya banyak, mobil, sawah, apalagi binatang kerbau dan sebagainya. Ya, Pak Ustadz Suki maaf ya mas, contoh ya yang akan dibahas. Pak Ustadz Suki stresnya mungkin istrinya diambil orang, nikah lagi. Stresnya mungkin istilahnya tidak ada pekerjaan, biasa kerja tiap bulan ngambil punya uang, ini enggak. Kan kebanyakan yang seperti itu yang stres. Sekarang ceritanya Pak Ustadz Suki hartanya banyak, tapi keadaan Pak Ustadz Suki stres. Sekarang harta Pak Ustadz Suki atau istri nggak ada, anak apalagi nggak ada. Ini bagaimana itu hartanya diapakan? Apakah dibiarkan? Apakah diamankan? Nah nanti insya Allah bahasan yang akan kita kaji setelah menerangkan muflis seperti itu akan membahas harta orang gila yang begitu banyak. Apakah harus diamankan? Apakah dibiarkan? Insya
Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan panjang umur, diberikan sehat, diberikan berkah, diberikan selamat di dunia maupun selamat jaga di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa sunna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli